Silakan saat. Sebentar. Tek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Qatifillah rahimani Allah wa yakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tadhhib, Syarah Fathul Qarib, Syarah Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja yang ditulis oleh Syekh Mustafa Dib Al-Buqa hafizahullah taala. Kemudian eh, terakhir kita masih di bab nikah. Kemudian kita sampai di perkataan musannif rahimahullah taala wa tayyaba sarahu wa ja'alal jannata maswah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau mengatakan wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Ya, perempuan itu eh, ditolak alias di sini maksudnya turad di sini artinya adalah fasх. Artinya adalah al-fashu atau fashun nikah. Ya. Jadi perempuan itu ditolak maksudnya boleh difasakh nikahnya dengan 5 aib. Ya, 5 uyub. Di sini maksudnya bukan ditolak ketika khidbah ya. Kalau ketika khidbah bebas, dia mau menolak dengan alasan apapun boleh saja. Ya. Sebaliknya juga si perempuan juga boleh menolak si laki-lakinya dengan alasan apapun bebas. Tapi di sini kenapa hanya 5 aib yang turut di sini maksudnya adalah yufsahu. Ya. Jadi artinya adalah difasakh. Ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah 5 hal ya atau al-asya hal-hal yang seseorang itu dianggap boleh meminta fasakh kepada hakim dikarenakan ada aib. Ya. Kemudian fasakh itu adalah penghentian akad. Ya, penghentian akad dan bedanya dengan talak itu apa? Kalau fasakh itu sebenarnya tidak menurut pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i yaitu tidak mengurangi adat atau jumlah bilangan talak. Jadi kalau di fasakh itu tidak mengurangi jumlah talak. Jumlah talak ada 3. Jadi kalau dia terkena fasakh, kemudian dipisahkan, ya tentunya pisah, maksudnya pisah. Nah, maka yang seperti ini seperti bain sugro. Kalau dia mau nikah lagi harus ada akad baru dan syarat-syarat seperti semula gitu ya. Nah, eh, ketika dia nikah, maka jumlah talaknya tetap 3. Ya, jadi tidak berkurang. Nah, berbeda dengan kalau dia bain sugronya itu karena talak. Kalau bain sugronya karena talak, maka ketika dia nikah lagi, maka talaknya itu sisa dari yang sebelumnya. Ya, kalau dia talak 1, terus iddah selesai, terus pengen rujuk kan harus akad baru. Ya, dia akad lagi dengan wali lagi dengan syarat-syaratnya nikah. Nah, maka sisa talaknya itu tinggal 2 dengan si istri. Tapi kalau dari apa? Dari fasakh tidak, maka tetap 3. Ini adalah salah satu inti dari perbedaannya atau salah satu pokok perbedaan dari fasakh dan talak. Jadi kalau pisahnya itu karena fasakh, maka jumlah talaknya itu tidak berkurang menurut pendapat jumhur termasuk Syafi'iyah. Nah, kemudian beliau membahas tentang uyubun atau aibun. Ya, uyub jamak dari kata aib. Ya, bahasa kita ya, aib itu bahasa kita. Ada beberapa aib di sini. Kalau kita bagi, maka aib-aib itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Sebelum kita masuk ke aib perempuan. Nah, di sini di dalam matan disebutkan 2 aib. Ya, tapi nanti kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau diklasifikasi ada 3 jenis aib. Aib yang pertama adalah aib yang mustarokatun bainar rijali wan nisa. Sebenarnya ada 3 aib.
Yang pertama adalah aib yang eh, ber, berserikat, maksudnya adalah laki-laki dan perempuan itu bisa terkena aib itu. Maksudnya aib yang berserikat antara laki-laki dan perempuan, maksudnya adalah laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, dianggap aib ketika ada itunya, ada aib tersebut. Ya, apa itu? Contohnya adalah junun. Misalnya kita ada di sini ya, di apa namanya, di khomsah ini, khomsatu uyubin, ini mar'ah, kemudian kita bisa cek wa yuraddu rajul bi khomsat uyub, juga sama di matan bawahnya. Itu yang pertama adalah junun. Nah, ini juga sama ya, laki-laki nanti juga kita baca junun. Jadi itu adalah mustarokah, itu sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada sifat junun alias gila, bahasa kasarnya ya, maka itu termasuk aib. Aib yang mustarokatun bainar rijali wan nisa. Yang kedua adalah judam. Ini juga sama, laki-laki dan perempuan. Ya, antum bisa lihat bawahnya di matan yang laki-laki juga sama, judam. Judam itu penyakit kulit. Ya, atau bahasa kita apa namanya, bahasa kita adalah kusta. Kemudian wal baros. Ya, kemudian juga al baros. Nah, tiga aib itu, baros itu penyakit kulit juga. Ya, kalau bahasa kita mungkin albino kali seperti itu ya. Ya, tiga aib ini junun wal judam wal baros, kemudian kita lihat laki-lakinya juga ya. Junun judam baros ini sama. Jadi mustarokatun bainar rijal wan nisa. Jadi sama saja ketika seorang khidbah kemudian dia tidak ngaku kalau seandainya dia memiliki penyakit-penyakit ini, terus dia akad lalu dia nikah, kemudian pasangannya menemukan ini di apa namanya, di suaminya atau di istrinya, maka dia boleh minta fasakh alias apa namanya, turaddu ini alias apa, dihentikan akadnya ya. Ini mustarokatun bainar rijali wan nisa. Kemudian nanti ada aib yang khusus bagi laki-laki. Nanti yang bagian bawah, yaitu setelah kata baras ini ada al-jabu wal unnah. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada juga aib jenis yang ketiga adalah aib yang khusus bagi perempuan. Nah, ini kita bahas di sini ya. Wa turadul mar'atu bi khamsati uyubin. Bil jununi, dengan junun atau gila tadi, dan ini adalah aib yang mustarakah bainar rijal wa nisa. Ya, kemudian wal judam, yaitu kusta, ini juga sama, mustarakatun bainar rijali wan nisa. Ya, dia sama antara laki-laki dan perempuan. Wal baras, ini juga sama alias albino ya, atau penyakit kulit yang menyebabkan belangnya itu sampai ke dalam apa? Dalam kulit ya, bukan cuman belang dia apa? Di permukaan saja. Ya, kemudian nah baru sekarang warrotku atau warrotki di sini wal korni. Ya, wal koroni ya, warrotki wal koroni. Nah, ini khusus laki-laki kalau ini. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah al-junun. Sebentar. Ya, junun. Yang pertama junun. Jangan digeser dulu ah. Belum kita. Oh ya, sebentar, sebentar, sebentar. Kita bahas satu-satu dulu, baru nanti kita baca catatan lagi ya. Jangan geser dulu. Ya, yang pertama junun. Ya, junun itu adalah adanya penyakit mental. Yang bahasa halus ya, adanya penyakit mental. Ya, bahasa kasarnya ODGJ. Ya, atau gila. Nah, junun ini eh, atau orang yang memiliki penyakit mental atau ODGJ itu baik dia gilanya itu terus-menerus atau dia putus-putus. Ya, baik dia gilanya itu, kasarannya aja, gilanya itu adalah bisa diobati atau tidak. Qabilal ilaj aula gitu ya. Qabila artinya bisa diobati atau tidak. Ya, jadi mau apa namanya? Kenapa demikian ya? Karena eh, kalau memang dia nggak tahu kalau pasangannya ini ada penyakit seperti itu, ya dengan apa namanya, dengan resiko yang tinggi tentunya, walaupun cuma sebentar ya, karena akalnya nggak ada, gilanya itu temporari aja, tapi akalnya nggak ada, ini bisa berisiko sangat besar gitu ya. Ya makanya di sini walaupun dia apa namanya terputus-putus atau dia apa, atau dia apa namanya, gilanya itu kobila kobilal ilaj atau kobila
al ilaji lil ilaji, atau dia walaupun katanya dokter bisa disembuhkan, tapi yang seperti itu sangat berisiko ya, kecuali ridho. Ya, kecuali ridho. Kalau ridho itu tidak masalah. Ya, semua aib, semua hal-hal yang disebutkan di sini kalau dia ridho, ya maka selesai masalahnya. Ini kalau seandainya dia apa namanya? Dia tidak tahu, kemudian pasangannya tidak ridho, maka boleh diangkat perkaranya menjadi salah satu aib untuk bisa memfasakh nikah. Kemudian eh, di dalam kitab Fathul Qorib juga sama ya, disebutkan seperti tadi fakharajal igma, maka dikecualikan igma. Igma itu pingsan. Maka orang yang pingsan tidak ada khiar, maksudnya tidak ada pilihan untuk pasangannya mengambil fasakh nikah. Walaupun khiarnya itu panjang. Walaupun igma alias apa namanya pingsannya itu panjang. Nah, ini berbeda dengan al-mutawalli. Ya, al-mutawalli merinci ya, merinci. Kalau seandainya apa namanya igmanya itu panjang, maka apa namanya bisa juga jatuh fase, ya, dirinci. Tapi ada rinciannya gitu ya. Tapi secara umum apa namanya yang mu'tamad di dalam mazhab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya beliau mengatakan bahwa igma itu secara umum tidak bisa dianggap apa namanya atau pingsan itu tidak bisa dianggap sebagai aib untuk isbatu al-khiyar, untuk mengisbat, untuk menetapkan bahwa boleh pasangan itu memilih fasakh. Ya, baik kita lanjutkan ya. Ya, ini saya bacakan di dalam kitab Al-Iqna ya. Beliau mengatakannya wastas dan mutawali. Jadi elemen mutawali itu eh, me, apa namanya mengecualikan. Ya, jadi sebentar. Mengecualikan kondisi apa namanya kegilaan ya, kegilaan atau ODGJ tadi atau junun tadi itu mutakotiul khafif. Dia ada penyakit-penyakit jiwa tapi ringan gitu ya. Alladzi yatra'u fi ba'di zaman yang terkadang memang muncul tapi apa namanya hanya sepele gitu ya atau ba'di zaman. Ya mungkin apa namanya kadang muncul tapi sepele, tapi ringan. Nah, seperti itu juga tidak betul khiyar. Nah, adapun igma kata beliau, adapun pingsan bil maroti karena sakit, fala yasbutu bi khilqiyah kaisa amrod. Ya, maka igma itu tidak. Nah, ini secara umum tidak ada khiyar seperti tidak ada khiyar maksudnya tidak ada pilihan untuk mengambil fasek sebagaimana penyakit-penyakit yang lain. Ya, ya. Wa mahalluhu ya dan tempatnya adalah kata beliau sebagaimana disebutkan oleh Azhar kasih juga fi matah suluminhul ifaqah kama huwal ghalib. Nah, apa namanya harapan untuk dia bangun itu eh, apa namanya pingsan biasa, pingsan normal. Bentar lagi juga bangun kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau amal maius ada atau ya amal mayusu adapun orang-orang yang pingsannya itu makyusu min zawalihi, orang-orang yang pingsannya itu sudah dikatakan dokter ini koma. Nah, itu kan pingsan juga koma itu. Maka kal jununi kama dzakarohul mutawal. Nah, ini yang dimaksud bahwa Imam Mutawali itu mengecualikan pingsan. Tapi pingsan yang jenis apa? Bukan pingsan ringan, tapi pingsan berat. Ya, seperti koma. Maka koma seperti itu bisa dijadikan alasan untuk mengambil khiyar fasakh nikah. Wa kata in baqiyal ikma'u ba'dal maradi fayasbutu bihil khiyar kal junun. Nah, ini juga sama. Kalau seandainya setelah sakit kok dia koma. Nah, tentu setelah sakit koma itu tidak tidak tahu apakah dia bakal bangun atau tidak bangun. Nah, ini juga beliau katakan apa namanya? Kal junun, seperti orang yang memiliki gangguan jiwa. Jadi boleh mengambil apa? Boleh menfasakh atau meminta fasakh kepada qadhi atau mengambil khiyar fasakh pada saat itu. Ya. Baik, kita lanjutkan aja. Jadi intinya pingsan itu
secara umum di dalam mazhab tidak ada khiyar untuk mengambil fasakh nikah atau memutuskan pernikahan. Tapi kalau seandainya apa jenis-jenis pingsan yang seperti koma, maka itu khilaf. Ada yang mengatakan boleh seperti Al-Imam Mutawalli dan yang lainnya tidak dikatakan sebagai junun. Ya, kita lanjutkan ya. Sebentar. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah al-judam wal judam. Ya, judam tadi artinya adalah penyakit apa? Kusta. Ya, dia adalah penyakit yang eh, apa namanya? Yang membuat anggota badan yang kena itu menjadi warnanya merah. Kemudian setelah merah menghitam. Kemudian setelah menghitam dia apa namanya? Rontok itu apa anggota badannya itu. Kemudian apa? Pada lepas gitu ya. Itu namanya penyakit juzam alias bahasa kita penyakit kusta. Nah, penyakit seperti ini termasuk apa? Termasuk aib dan seseorang boleh minta apa? Minta fasakh kalau seandainya dia tidak ridho dengan penyakit tersebut tentunya ya. Ya, walaupun sedikit ya, karena itu bisa menyebar dan cepat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah baros wal baros. Baros tadi sudah saya singgung ya. Wahwa dia adalah bayadun fil jildi yuzhibu damil jildi wa matah tahu minal lahmi. Nah, ini kalau kita bahasakan di bahasa kita ya itu sampai ke dalam kulit. Maksudnya ibaratnya itu apa namanya? Putihnya itu sampai ke dalam sampai warna apa namanya? Warna bukan cuman kulit saja tapi di dalam kulit itu juga apa namanya? Warnanya putih. Ya, ini sebutannya mungkin albino bahasa kita atau albino yang belang bisa seandainya ada gitu ya. Kemudian di dalam kitab Fathul Qadir juga kan maka dikeluarkan di situ al-bahak. Bahak itu vitiligo bahasa kita. Ya, vitiligo itu masih lebih ringan daripada albino. Albino itu yang menjadi apa? Yang menjadi apa namanya? Menjadi aib ya, aib yang boleh fasakh jelas. Ya. Ana nggak tahu apakah albino itu bisa parsial atau albino itu harus full gitu ya. Itu nanti dokter seandainya ya seandainya albino itu bisa parsial ya sama saja. Ya, sama saja. Kemudian kalau penyakit belang yang ringan ya. Nah, ada yang mengatakan apa namanya? Albaros itu masuk juga vitiligo, tapi ada yang membedakan ya. Vitiligo itu bahak namanya. Bahak itu sebagaimana dalam kitab Fathul Qorib itu cuman apa namanya? Ma yughayyirul jildu min ghairi idhabi damihi fala yasbutu bil khiyar. Jadi kalau bahak itu cuman membuat putih di luar kulit saja, kemudian darah yang ada di dalamnya itu tetap sama aja, maka itu tidak fala yasbut bil khiyar. Nah, ini sebenarnya al-baros sama al-bahak ini sebenarnya mirip, akan tetapi baros itu lebih berat, bahak itu lebih ringan, kira-kira seperti itu ya. Ya, karena juga ada yang apa, menganggap bahwa vitiligo itu masuk dalam istilah baros. Baik, kita lanjutkan. Yang jelas, apa namanya, jenis-jenis ini tuh boleh seseorang mengambil khiar untuk fasakh nikah. Kemudian berikutnya setelah itu, ini yang sebenarnya ini satu dua tiga ini mustarokatun baina rijal wa nisa satu dua tiga sampai baros. Nah sekarang warrotqi ya bil jununi wal judami wal barosi warrotqi. Apa itu arrotak atau arrotaki? Ya ada yang membaca arrotaki bil fathati, ada yang mengatakan arrotak gitu ya. Dia adalah insidadu mahalil jima bilahmin. Nanti di bawah ada. Yaitu insidat artinya adalah tertutupnya tempat jima, yaitu kelamin perempuan itu atau kubul wanita itu dengan daging. Itu namanya rotok. Kemudian yang kelima, wal koron, wal koroni, itu adalah insida rumahalil jima bi'admin. Tertutupnya tempat jima dengan tulang. Gitu ya. Nah, maka ini adalah lima aib. Yang tiga, mustarokatun baina rijal wa nisa, laki-laki dan perempuannya bisa bisa terjadi. Nah, yang ini dua terakhir itu khusus bagi wanita. Nah, kita lihat catatan kaki nomor satu. Baru kita baca taklik dari atau syarah dari syarah buku. Wal muradu birraddi.
Kita lihat di sini ya. Yang dimaksud dengan rad di sini adalah an yasbuta atau annahu yasbutu lizauji. Bahwa rad itu adalah eh, penetapan untuk suami khiyar. Khiyar itu memilih boleh fasakh atau lanjut. Ya. Khiyar lizauji khiyaru faskhi akdin nikah. Wala mahru alaihi hina idin. Dan ketika itu maka tidak ada mahar. Ya, kenapa? Karena dianggap tidak jujur di awal. Ya. Saya ketemu ternyata apa? Ternyata ada penyakit-penyakit seperti itu. Kita lihat ya. Wal judam kila huwa maradun yahmaru minhul udbu summa yaswaddu summa yataqatta'u wa yatanasar. Ya, tadi saya sebutkan bahwa juzam itu penyakit kusta yaitu yang membuat merah anggota badan, kemudian hitam, kemudian terpotok apa yatakota itu lepas-lepas kemudian apa yatanasar ambiar gitu ya rusak ya wal barasu bayadun syadidun ya yubqiul jilda wa yudhibu dumuwiyatihi ya jadi baros itu adalah putih yang sangat yang mengenai kulit kemudian dan dia menghilangkan sel darahnya kata beliau ya sel darah itu mungkin pigmen maksudnya. Kemudian rotok adalah insidadu mahalil jima' bil lahmin. Ya, insidat mahalil jima' bil lahmin. Yaitu tertutupnya tempat jima' dengan daging wal qaran. Insidadu jima' bil admin. Tadi sudah kita baca. Itu tertutupnya mahal jima' atau tempat jima' dengan tulang. Rawa atau ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tazawwaja mra'atan min ghifarin. Ya, ini riwayat Imam Baihaqi dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi pernah menikah dengan perempuan dari Ghifar. Falamma dakhalat alaihi ketika Nabi SAW apa namanya mau dukhul kepada si perempuan itu ra'a bikashatiha atau bikashhiha bayadun. Nabi SAW melihat al-kash. Al-kash itu al-janbu. Artinya adalah sisi dari tubuh. Mungkin sisi kanan atau sisi kiri. Itu dilihat putih, ada putih. Nah, di sini eh, tadi ya maksudnya adalah baras tadi. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Albisi thiyabaki wa alhiki bi ahliki wa qala li ahliha dallastum alaiya. Ya, kata Nabi SAW, pakai bajumu, kembali kepada keluargamu. Ini kinayah, apa namanya, kinayah, eh, bisa, kalau niat talak itu kinayah talak, tapi di sini dalil untuk bahwa, apa namanya, eh, baros itu bisa menjadi alasan untuk memfasakh tadi itu ya. Wa qala li ahli yang kemudian Nabi mengatakan pada keluarganya dalastum alayya. Ya. Kalian menipu saya gitu ya. Dalastum alayya, kalian menipu saya. Ini akhirnya bahwa Nabi SAW tidak tahu bahwa ada baros di dalam tubuh si calon istrinya tadi. Ya. Baik, kita lanjut ke atas lagi ya. Wa yuraddur rajulu dan laki-laki ditolak alias boleh si perempuan itu minta fasakh ya minta fasakh nikah bi khamsati uyub dengan 5 aib juga sama ya al yang pertama adalah bil jununi gila tadi sudah apa namanya dengan penyakit jiwa ODGJ wal judami juga sudah kita bahas wal barosi sudah kita bahas karena ini mustarokatun bainar rijali wan nisa kemudian berikutnya wal jabbu nah, ini yang belum ya jabbu artinya adalah apa namanya kemaluan pria itu terpotong baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Ya, ini bisa jadi terpotongnya itu karena kelainan atau karena kecelakaan atau karena sesuatu yang menyebabkan terpotong atau memang karena kelainan. Ya, dari lahir seperti itu bentuknya gitu ya. Ini sama artinya al-jabbu. Ya, kemudian kata Imam Ibnu Qasim Al-Qasim beliau dalam Fathul Qarib mengatakan wal baqi minhu dunal hasyafah. Nah, sisanya itu dunal hasyafah. Eh, kurang dari hasyafah. Hasyafah itu
ya seperti apa namanya ujung kemaluan laki-laki itu ya. Nggak sampai segitu berarti kecil gitu ya. Fa in baqiya qadruha fa aksar fala khiyar. Tapi kalau sisanya masih seujung kemaluan laki-laki atau lebih maka tidak ada khiyar. Maksudnya kalau masih ada masih ada sisanya dan sisanya itu bisa dipakai untuk berjima, maka eh, tidak ada khiyar kata beliau. Tapi kalau terpotong seluruhnya atau terpotong maksudnya apa kemaluannya itu sangat pendek, maka boleh khiyar alias boleh dianggap sebagai apa namanya aib yang dipakai untuk minta fasakh nikah. Kemudian berikutnya kita lanjutkan wal jabbu wal unnatu dengan dhammah ain unnah yaitu adalah ajazuz zauji anil wat'i fil qubuli li sukutil quwwatin nasyiri li dhafin fi qubulihi au illatin. Ya, jadi au illatin au fi qubuli apa namanya? Saya terjemahkan aja ya. Wa huwa ajazuz zauji. Inin itu adalah ketidakmampuan suami anil wat'i untuk berhubungan suami istri fil qubuli ya di kemaluannya. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena tidak bisa berdiri kemaluannya itu ya atau yang lainnya gitu ya. Nanti kita lihat catatan kaki dari Syekh Al-Bukhari. Jadi ini adalah 5 aib, tiga ya tadi yang sama-sama laki-laki dan perempuan sama ditambah al-jabu wal unnah. Al-jabu itu kepotong kemaluannya, wal unnah itu tidak bisa intisar alias tidak bisa berdiri. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Silahkan digeser ke bawah. Ya, al-jabu qat'u zakar. Tadi sudah kita terjemahkan ya. Jadi al-jabu itu adalah kemaluan yang terpotong. Ya, wal unnatu adamul qudrati alal wata'i. Unnah itu adalah dia ketidakmampuan untuk berjima. Li adam intisyari zakar karena kemaluannya tidak bisa berdiri. Wa thabata khiyarur raddi li zaujati qiyasan ala subutihi li zaujina. Ketika suami boleh atau dia bisa mengambil khiyar alias khiyar aib di sini ya karena ada aib untuk mengambil fasakh nikah, maka juga istri juga ada khiyar ya untuk menfasakh nikah seandainya ada 5 aib yang kita sebutkan tadi ada pada suaminya. Ya, kalau tidak ridho tentunya kalau ridho tidak masalah, berbeda masalahnya. Walakil al-inninu yu'ajjalu sanatan min hini raf'ihal amru lil qada'i. Ya, akan tetapi bagi orang yang inin alias unnah tadi, alias memiliki penyakit unnah itu ditunggu 1 tahun setelah diangkat perkaranya ke mahkamah alias kepada hakim. Maksudnya si perempuan ngadu pada hakim, saya ingin fasakh karena suami saya tidak intisar, gitu ya. Zakarnya tidak intisar. Maka hakim, oke, boleh, tapi tunggu dulu setahun. Fa'ilam yasulil wat'u khilaluha sabatalaha hakul fasli. Kalau dalam setahun itu tidak bisa juga, maka jatuhlah hukum fasakh. Di anadzalika qad yakunu li'illatin tadhabu biikhtilafil fusul. Karena bisa jadi yang seperti itu penyakitnya itu akan hilang dengan hilangnya musim. Ya, itu bisa jadi. Bisa jadi karena ada musim-musim tertentu yang menyebabkan apa? Dia tidak bisa intisar atau berdiri atau berhubungan suami istri tadi. Ya, kita geser ke bawah. Ya. 5 rawahul Baihaqi ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari Umar radhiyallahu taala anhu anna imra'atan atathu bahwa Umar didatangi seorang wanita fa akhbarathu anna zaujaha la yasil ilaiha. Si perempuan tadi ngomong kepada Umar bahwa suaminya tidak sampai kepadanya, maksudnya tidak bisa jima. Fa'ajjalahu haulan. Ajjala artinya menunda. Jadi Umar menundanya 1 tahun. Falaman qada haulun. Dan ketika sudah lewat 1 tahun. Lam yasil ilaiha khairuha. Maka khayyaroha. Afwan. Maka ketika setahun sudah tidak bisa juga. Maka lam yasil ilaiha khayyaroha. Maka Umar memberikan khiyar. Fakhtarat nafsaha. Boleh lanjut, boleh fasakh. Nah, perempuan tadi memilih untuk memilih diri sendiri maksudnya saya pisah aja gitu ya. Fafarraqa bainahuma Umaru wa ja'alaha
tatliqatan ba'inah. Ya, maka Umar memisahkannya dengan fasakh dan Umar menjadikan nah ini tatliqah ba'inah. Seolah-olah di sini tolak ya, tatliqah ba'inah. Satu talak ba'in. Ya, maksudnya tatliqah ba'inah di sini adalah seperti talak ba'in. Ya, tatliqah ba'inah itu seperti talak satu ba'in. Ba'in satu itu ba'in sugro, maksudnya gitu ya. Seperti ba'in sugro. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia mau rujuk, dia harus mengulang akad dan mahar dan syarat-syaratnya. Ya, tatliqah ba'inah maksudnya itu. Bukan dianggap talak satu, sebagaimana pendapat jumhur dan juga pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Baik, mungkin kemudian sebentar. Faslun yustahabu tasmiyatul mahri kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cukup ya insya Allah sampai sini dulu. Ya, kita cukupkan. Ya, saya kembalikan ke Ahsan Fatnai. Tafadhol. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, disilakan. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja diaktif. Baik, kalau nggak ada, kita tutup. Bisa. Nah, tafadhol. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Bismillahirrahmanirrahim. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.